Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Fadlu Sufi mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan tentang induksi poliploidi bawang merah. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Andri Widiatmoko dengan NIM 200411075, Dewi Sapitri dengan NIM 200411062, Igit Marani dengan NIM 200411068, saya sendiri Fadlu Sufi dengan NIM 200411079, Solikaton dengan NIM 200411076, Herla Yolanda Dewi dengan NIM 200411072, dan terakhir Alwi Yusuf Abdillah dengan NIM 200411077. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Pendahuluan, bawang merah merupakan salah satu hasil pertanian yang paling terkenal di kalangan masyarakat, menjadi bahan utama hampir di semua masakan Indonesia. Minimnya minat bawang merah lokal menjadi salah satu kendala yang menyebabkan terjadinya kelangkaan bawang merah lokal, karena petani kalah bersaing dengan bawang merah impor yang kualitas umbinya lebih baik dan harganya lebih murah. Pada tahun 2016, ekspor bawang merah Indonesia mengalami penurunan sebesar 30,5%. Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah harus diambil untuk memperbaiki tanaman. Salah satunya adalah aktivitas induksi poliploidi untuk mendapatkan sifat yang lebih baik. Sifat genetik bawang merah sulit diperbaiki dengan persilangan karena sterilitas bunga bawang merah yang tinggi. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian kolkisin terhadap poliploidi tanaman bawang merah varietas Sumenep dan untuk mengetahui pengaruh pemberian kolkisin terhadap jumlah kromosom akar tanaman bawang merah. Metode pelaksanaan. Praktikum rekayasa genetika tanaman dilakukan di kebun percobaan Fakultas Pertanian dan Laboratorium Agronomi Universitas Muria Kudus. Alat dan bahan yang digunakan ialah wadah plastik, pot plastik, sprayer, gelas ukur, pinset, Erlenmeyer, label, petri dish, tangkai pengaduk, flakon, pinset, pisau, oven, kulkas, silet, kuas, pipet kecil, gelas preparat, gelas penutup, dan mikroskop. Sehingga dalam praktikum ini memperoleh hasil tinggi tanaman bawang merah dan jumlah daun tanaman bawang merah. Pada tabel 1 yaitu tinggi tanaman bawang merah berdasarkan hasil analisis praktikum poliploidi bawang merah bahwa perlakuan tanpa kolkisin dengan perendaman kolkisin berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Hasil rata-rata tinggi tanaman tertinggi adalah pada perlakuan kolkisin 0 ppm pada minggu keempat dengan rata-rata 36,35 cm dan tinggi tanaman tertinggi pada ulangan pertama dengan tinggi 38,3 cm. Tinggi tanaman yang paling rendah ditunjukkan pada minggu ke-8 yaitu dengan rata-rata tinggi 8,18 cm. Hal ini dikarenakan tanaman sudah memasuki masa panen ditandai dengan warna umbi yang memerah, daun menguning dan berguguran, sehingga pada pengukuran tinggi tanaman menjadi lebih pendek. Selanjutnya yaitu pada perlakuan 100 ppm perendaman dengan kolkisin menunjukkan pada masa awal tanaman tidak menunjukkan adanya kelainan atau gangguan terhadap pertumbuhan. Namun, ketika tanaman memasuki umur 4 minggu setelah tanam, tanaman menunjukkan pertumbuhan daun yang lebih pendek dan berukuran kecil, sehingga terjadi penurunan yang signifikan pada minggu ketiga sampai minggu keempat yang dari awalnya 13,53 cm menjadi 7,8 cm. Dapat dilihat dari data di atas, tanaman bawang merah dengan perlakuan 0 ppm memiliki jumlah daun yang lebih banyak dibanding dengan perlakuan 100 ppm kolkisin. Jumlah daun tertinggi dialami tumbuhan pada umur 4 minggu, kemudian secara berangsur jumlah daun menurun sampai tanaman umur 8 minggu atau saat usia panen. Pada perlakuan kolkisin 100 ppm memberikan perbedaan yang sangat nyata terhadap jumlah daun. Dapat dilihat dari data tersebut, sejak umur 1 minggu, tanaman sudah mengalami perbedaan pada jumlah daun yang sedikit yaitu 5 helai.
Pada minggu kedua mengalami pertambahan jumlah daun tetapi tidak signifikan, yaitu sebesar 8,4 helai. Setelah tanaman berumur 3 minggu setelah tanam, tanaman terus mengalami penurunan yang sangat drastis. Puncaknya ketika tanaman berumur 7 minggu mengalami kematian. Hal ini diduga pemberian kolkisin memberikan pengaruh terhadap penurunan jumlah daun. Pembelahan sel yang lambat akibat pemberian kolkisin dapat menyebabkan pembentukan dan perkembangan primordial daun terhambat. Selanjutnya yaitu pengamatan tinggi tanaman pada jahe. Berdasarkan hasil analisis praktikum acara ploidi bahwa perlakuan tanpa kolkisin dan dengan perendaman kolkisin berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 2 bulan setelah tanam. Hasil rata-rata tanaman tertinggi adalah pada perlakuan kolkisin 0 ppm pada minggu ke-8 dengan rata-rata 30,7 cm dan tanaman tertinggi pada ulangan pertama dengan tinggi 31,38 cm. Pada ulangan kedua memiliki rata-rata tinggi tanaman yaitu tertinggi dengan 12,2 cm, sedangkan hasil rata-rata tinggi tanaman terendah adalah pada ulangan pertama dengan rata-rata tinggi tanaman terendah 11,5 cm. Dosis 100 ppm kurang efektif untuk menginduksi tanaman jahe menjadi ploid. Perlakuan kolkisin menyebabkan tinggi tanaman dan diameter rimbang lebih kecil dibandingkan tanaman kontrol atau diploid. Hal ini disesuaikan proses induksi tanaman yang berlangsung lebih lambat. Selanjutnya ada tabel Piye to ya Allah. Selanjutnya ada tabel jumlah daun tanaman jahe. Pada parameter jumlah daun, hasil rata-rata jumlah daun terbanyak adalah pada tanpa perlakuan kolkisin atau 0 ppm dengan rata-rata 7-8 daun. Dan untuk jumlah daun terbanyak adalah pada ulangan ketiga dengan jumlah daun pada minggu ke-8, yaitu 8-9 helai dan rata-rata jumlah daun sebanyak 2,95 dengan 3 helai. Hasil menunjukkan bahwa pada perlakuan 100 ppm memiliki rata-rata jumlah daun terbanyak hanya mencapai 3-5 daun. Dan di ulangan ketiga dengan rata-rata jumlah daun terbanyak adalah daun 3,8 helai pada saat tanaman berumur 8 minggu. Sedangkan hasil rata-rata jumlah daun terkecil adalah pada ulangan pertama dengan rata-rata jumlah daun hanya 1 daun. Tanaman jahe mengalami keterlambatan tumbuh sejak 1 minggu setelah tanam. Kesimpulan, pemberian larutan kolkisin dengan konsentrasi 100 ppm memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap pertumbuhan tanaman bawang merah dan jahe. Kolkisin menyebabkan tanaman menjadi terhambat pertumbuhannya dengan tinggi dan jumlah daun yang rendah. Pada tanaman bawang merah menyebabkan kematian pada minggu ke-7. Sedangkan pada tanaman jahe cukup toleran terhadap kolkisin sehingga tidak menyebabkan kematian. Pembelahan mitosis pada sel akar bawang merah memiliki 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan induknya, serta terjadi kesamaan dalam pembagian kromosom setiap selnya. Waktu optimal aktivitas pembelahan mitosis sel Allium ascalonicum terjadi pada kisaran 08.00 sampai 09.00 WIB. Itulah presentasi yang telah kami sampaikan. Saya Fazlul Sufi mewakili kelompok 2B mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.